Sudah kelihatan ya. Jadi, pertama-tama mungkin selamat Paskah dulu terhadap semua yang merayakan ya. Eee, kita akan memulai pertemuan ke-9, artinya pertemuannya ke-9, materinya ke-8, yaitu tentang struktur kontrol perulangan. Kalau Anda lihat slide-nya itu banyak sekali, 90 ya. Tapi kita tidak akan membahas secara detail di slide-nya, jadi lebih fokus pada hal ini ya. Yang pertama adalah Eee, apa itu struktur kontrol perulangan, yang kedua adalah bagaimana implementasinya pada saat programming, yaitu menggunakan bahasa C dan Python. Lalu kemudian, eee, ini diterapkan pada perulangan sederhana ya. Lalu kemudian kita meningkat ke perulangan kompleks. Perulangan kompleks berarti perulangannya tidak hanya satu, tapi lebih dari satu. Dan sepertinya di praktikum mungkin juga sudah gitu ya atau sudah pernah Anda, lakukan sehingga kita akan memperdalam dan mengingat-ingat ya tentang sifat-sifat perulangan, kegunaannya seperti apa dan nanti kalau sempat kita akan membahas latihannya, oke. Nah, untuk mengingatkan bahwa sebenarnya kita mempelajari sudah sampai ke bagian ketiga ya. Jadi bagian pertama itu adalah struktur sekuensial. Struktur sekuensial adalah struktur, urut ya, sesuai dengan urutan, langkah-langkah sesuai dengan urutan, tidak menggunakan if, ya, tidak menggunakan for atau while gitu ya. Jadi cuma urut-urutan langkah, seperti pada saat kita menghitung luas persegi panjang misalnya. Kan jelas ya urutannya. Lalu kemudian yang kedua sudah kita pelajari sebelum UTS, yaitu percabangan. Jadi kalau Anda lihat sebelum UTS itu materinya sampai dengan percabangan saja. Di percabangan kita mempelajari tentang bagaimana komputer berpikir atau memutuskan sesuatu, eee, ya atau tidak ya, yes atau no, dan flowchart-nya juga sudah kita pelajari. Nah sekarang dengan struktur flowchart yang mirip dengan percabangan, kita masuk ke bagian ketiga, sebenarnya bisa dibilang struktur kontrol bagian terakhir ya. Struktur kontrol bagian terakhir yaitu perulangan. Nah, perulangan ini bentuk, flowchart-nya mirip ya. Kalau Anda lihat nih ya, ini yang percabangan, yang ini adalah yang perulangan. Mirip kan? Bedanya hanya terdapat panah dari suatu proses baik yes ataupun no ke dirinya sendiri atau ke, if-nya, ke diamond-nya ya, ke bagian ini belah ketupatnya. Jadi seperti itu. Jadi ada kurva tertutup, ya bisa dibilang ini ada lingkaran atau kurva tertutup. Nah, karena adanya kurva tertutup atau lingkaran ini, maka artinya prosesnya itu muter, prosesnya berulang, ya kan? Memutar atau berulang. Sehingga nanti kalau belum sampai keluar dari perulangan itu atau belum sampai keluar dari putaran itu, maka dia tidak akan berakhir, gitu ya. Bisa dibilang tidak akan berakhir. Nah, berarti ada kemungkinan programnya terus-menerus terjebak di dalam perulangan. Jadi kita perlu hati-hati, ada kemungkinan program kita menjadi tidak pernah berakhir gitu ya. Oke, paham ya sampai di sini? Kalau ada pertanyaan langsung, sampaikan melalui suara ya, karena saya tidak melihat chat-nya. Oke, next. Nah, sebenarnya perulangan buat apa? Kalau Anda lihat program apapun itu, ketika mau menampilkan sesuatu yang mirip atau sama, ya kan? Contohnya ini, kalimat ini diulang-ulang gitu ya. Sama berapa kali, 10 kali misalnya atau 15 kali atau 20 kali, isinya sama semua, kita itu bisa punya cara yang mudah, yaitu tinggal melakukannya dengan print atau printf kalau pakai bahasa C, print kalau pakai Python. Kita bisa melakukan ini. Untungnya sudah ada penemu yang membantu kita yaitu copy paste, ya kan? Jadi dengan adanya copy paste mau berapa ribu saja nggak masalah ya, karena kita bisa melakukannya dengan mudah. Kontrol A atau kontrol C, lalu kemudian kontrol V, selesai, ya kan? Mau berapa kali nggak apa-apa gitu, karena nggak sulit kok gitu ya. Beda dengan kalau pada saat sekolah dulu suruh nulis di papan tulis gitu ya.
ayo kamu dihukum gitu kan. Terus kemudian nulis di papan tulis 100 kali sampai selesai pelajarannya belum selesai-selesai. Diulang-ulang hal yang sama kan capek ya. Tapi kalau ini enggak. Walaupun sudah ada copy paste, tapi kan ini tidak efektif, betul enggak? Source code menjadi panjang, padahal melakukan hal yang sama. Secara logika, ini juga tidak melatih logika kita sama sekali. Ya kan? Ini sama aja kayak kita nulis di papan tulis sebenarnya. Cuma bedanya ada copy paste. Sehingga kita butuh sesuatu yang bisa mengulangi pekerjaan tanpa menuliskannya secara berulang gitu. Bisa mengulangi tapi tidak perlu menuliskannya secara berulang-ulang. Yaitu dengan adanya struktur kontrol perulangan. Bagian yang diulang yang mana? Yaitu bagian yang akan ditampilkan secara berulang. Nah, baru kemudian Anda tinggal mengulangi bagian itu menggunakan struktur kontrol yang ada. Kita masuk ke perulangan sederhana. Ya. Perulangan sederhana ini adalah perulangan yang hanya biasanya satu loop saja. Ya, jadi perulangan ini hanya melakukan satu kali looping saja. Makanya disebut dengan sederhana. Sedangkan apakah ada yang tidak sederhana? Ada, yaitu perulangan yang ada outer loop dan ada inner loop. Jadi ada perulangan yang di luar, ada perulangan yang di dalam. Namanya outer dan inner ya. Outer dan inner. Nah ini kalau yang tidak sederhana ada dua itu. Outer dan inner. Bahkan bisa innernya banyak. Jadi yang dalam itu bisa sampai tingkat-tingkat. Persis seperti percabangan bertingkat. Ada if, di dalam if, di dalam if ada if lagi, di dalam if ada if lagi gitu. Oke. Nah, ini contohnya sekarang. Kalian kan mau mengulangi sebagian tertentu, yaitu ini kalimat ini. Kalimat ini semuanya sama berulang-ulang. Jadi yang mau diulang adalah kalimat ini. Nampilin kalimat ini. Kalau tadi copy paste, Anda cukup dengan copy paste sebanyak berapa? 20 kali, 30 kali, 100 kali, terserah ya. Tapi karena kita tidak mau pakai copy paste, kita menggunakan perulangan. Berarti harus ada program, ada bagian kode program yang bisa membuatnya berulang. Nah, kita pelajari nanti hari ini tiga bentuk perulangan. Yaitu ada for, ada while, dan do while. Ya, walaupun do while hanya ada di bahasa C. Ya, yang do while hanya ada di bahasa C saja. Sedangkan yang for dan while itu ada di Python dan bahasa C. Nah, bagaimana caranya mengulang? Ini contoh yang pertama kita menggunakan for. Perulangannya adalah seperti ini. Ini contohnya pakai bahasa C dulu ya. Pakai bahasa C. Anda mungkin tahu, Anda mungkin tidak tahu. Artinya Anda ada yang sudah belajar ini, ada yang belum gitu ya. Anggaplah sekarang semuanya sama belum. Berarti Anda bisa lihat logika saja, di logika saja. Oh, ini for bagian awalnya. Berarti mengulang untuk gitu ya, untuk perulangan sebanyak. Anda lihat di sini ada i sama dengan 1, berarti ini adalah mulai dari 1. Terus bagian tengah ini adalah I kurang dari sama dengan 10, berarti dari 1 sampai dengan 10, 10-nya ikut ya. I plus plus itu artinya adalah bertambah 1/1, bertambah 1 ya, bertambah 1, increment-nya 1-1 ya, bukan 2-2 atau 3-3 tapi per 1-1. Karena I plus plus itu artinya I sama dengan I plus 1. Ini bahasa C loh, ingat ini bahasa C. Lalu kurung kurawal ini adalah tanda awal dan tanda akhir. Yang mau diulang apa? Ini. Oke. Berarti di sini akan menampilkan kalimat ini sebanyak 10 kali. 1 sampai 10. Pada perulangan ini, variabel I itu adalah variabel yang hanya dipakai sebagai counter. Counter itu artinya hanya untuk mengulang, untuk mengingat-ingat perulangannya. Sudah sampai berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I dalam hal ini tidak digunakan dalam program. Perhatikan, I tidak ditampilkan sama sekali. I tidak dipakai sama sekali. Tapi hanya dipakai untuk pegangan ya, pegangan
sekarang sudah berulang sampai berapa? Itu namanya counter. I disebut dengan counter. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa? Halo? Halo? Jangan-jangan mati. Halo? Iya, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa ya? Ya, 28 orang termasuk saya. Oke, next. Saya lanjutkan lagi. Nanti bagian yang susah-susah masih ada ya. Jadi sekarang mungkin masih mudah. Nah, sekarang ini lewat ya. Anda sudah tahu ini. Lalu tampilannya sama ya. Jadi dengan copy paste maupun dengan perulangan hasilnya sama. Yang perlu diingat dari perulangan ini adalah satu tadi, kita butuh sesuatu yang mau diulang apa. Ya. Yang kedua adalah ada program perulangannya, sintaks perulangannya. Terus kemudian di situ ada bagian awal, startnya. Terus kemudian bagian akhir, yaitu berakhir kapan. Lalu kemudian increment-nya atau penambahannya, perulangannya itu bertambah sebanyak berapa. Misalnya 1-1 atau 2-2 atau 3-3 gitu ya. Terus kemudian jangan lupa bahwa itu harus selesai. Artinya perulangan itu harus keluar, harus berakhir dan kemudian Anda harus pindah ke keluar dari perulangan. Nggak boleh sampai selama-lamanya di dalam perulangan itu. Oke, seperti itu ya. Itu yang perlu diperhatikan. 10 kali. Nah, perulangan ada 3, yaitu for, sudah ditentukan tadi, sudah dijelaskan. Yang kedua while. Dan yang ketiga adalah, yang perlu diperhatikan, for, itu paling mudah. For itu paling mudah. Oke, saya ulangi, for itu paling mudah. Ada bagian awal, ada bagian akhir, dan ada bagian increment atau decrement-nya. Sedangkan while ini termasuk lebih sulit daripada for. Karena bagian awal dan akhir maupun increment-nya tidak harus ada. Jadi while itu bebas. Bentuk perulangan yang bebas. Jadi kalau di for itu kemungkinan besar Anda selalu ingat meletakkan bagian-bagian itu, sedangkan di while tidak. Jadi bisa jadi di for itu tidak hang, sedangkan di while bisa hang. Gitu ya. Nah, do while sama while bedanya apa? Kalau while itu berarti pengecekan kondisinya di awal, sedangkan do while itu berarti pengecekan kondisinya di akhir. Maksudnya kondisi itu apa? Kondisi itu artinya pengecekan bahwa perulangan ini terus atau tidak, lanjut atau tidak. Perulangan ini masih memenuhi syarat atau tidak. Itu namanya pengecekan kondisi. Kalau while berarti dicegat di awal. Sedangkan do while itu berarti dicegatnya di akhir. Karena do dulu ya. Perhatikan ini kata-kata kuncinya do. Do dulu. Berarti dia mulai dulu. Dan hanya ada di bahasa C. Oke, sekarang kita bahas yang for ya. Langsung saja ke sini. Ini Python. For index. Index itu artinya variabelnya ya. In range. Ya, in range banyaknya perulangan. Nih, ini sintaksnya ya. For index in range banyaknya perulangan. Lalu Anda silahkan menjalankan kode ini. Terserah Anda mau jalanin apa. Terus karena di Python menggunakan tab, maka ini di tab jangan lupa karena ini adalah bagian dari for. Oke. Terus ini adalah tidak di tab. Kode yang ini yang paling bawah ini tidak di tab. Ini berarti di luar for. Karena di luar for berarti tidak akan diulang atau bisa dibilang ini sebagai statement lain. Ya, ini statement lain. Oke, kita akan menampilkan alpro itu mudah sebanyak 500 kali. Maka caranya adalah for i in range 500. Kenapa? Mungkin ada yang bertanya, kenapa harus i, Pak? I itu apa sih? Kenapa kok perulangan-perulangan kalau di coding, kalau saya baca buku-buku coding atau saya cari di internet, selalu pakainya i. Saya awal pertama kali waktu belajar
ya sama seperti kalian, saya juga bingung kenapa sih harus I? Lebih-lebih nanti habis itu J, habis itu nanti K gitu ya. IJK biasanya begitu. Kenapa harus I? Itu kenapa? Nah, setelah cari-cari ternyata I adalah artinya adalah bukan counter tapi integer. I itu integer. Oke, kenapa kok integer? Karena perulangan itu tidak pakai koma-koma. Perulangan itu tidak bisa ngulang dari 1, 1,5, nggak bisa ya. Perulangan itu 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada 1, 1,1, 1,2 nggak ada. Jadi perulangan itu pasti bilangan bulat. Ya. Maksudnya ngulangnya ya, counternya ya, bukan angkanya, bukan hasilnya, angkanya bukan. Jadi counternya itu pasti bulat. Perulangan pertama, perulangan kedua, perulangan ketiga, nggak ada perulangan 1,5, nggak ada. Perulangan 2,5 itu nggak ada. Maka I integer. Lalu kenapa J? Ya karena selanjutnya. Setelah I ya J. Setelah J K. Gitu ya. Jadi sebenarnya filosofinya itu. Anda boleh ganti jadi A, boleh nggak? B, boleh nggak? Boleh, cuma nggak umum. Gitu ya. Tidak umum. Jadi orang-orang akan aneh gitu aja. Nah, di Python menggunakan in ya. For I in range. Range itu artinya seberapa banyak, seberapa jauh gitu ya. 500. Berarti dari nah ini 500 baris itu artinya adalah 0 sampai 499 ya. I kalau cuma menyebutkan seperti ini in range itu artinya dari 0 sampai 499. Bukan dari 1 ya, dari 0 sampai 499. Lalu titik 2 jangan lupa terus print. Di tab dulu ya. Ini jangan lupa di tab. Sepertinya Anda sudah bisa semua karena di praktikum pasti sudah. Nah, ini bisa increment naik, bisa increment turun ya. Ini artinya dari 0 sampai 49, artinya sebanyak 50 kali. Terus kalau Anda pengen turun, ya turun, maka ini koma jadi ada 3 bagian, 1, 2, 3 ini. Ini adalah seberapa banyak ya, mulai dari berapa gitu ya, mulai dari berapa, terus kemudian mulai sampai berapa, dari berapa sampai berapa, terus increment decrementnya mundur berapa atau naik berapa. Jadi ini ya start, stop, step. Start, stop, step. Berarti start itu dari 50 terus sampai dengan 0 ya, 50 sampai dengan 0. Tapi karena ini adalah bagian kedua ini ya. Bagian kedua ini selalu bagian ini dikurangi 1. Jadi 50 sampai 1 ya. 50 sampai 1. Jadi tidak akan menyentuh nolnya. Jadi tidak akan menyentuh nolnya tapi sampai N-1 istilahnya ya. N-1. Jadi sampai 1. Terus stepnya itu -1. Berarti turun kan. Stepnya -1 berarti 50 kurangi 1, 49 kurangi 1, dan seterusnya. Ini hanya perlu mengingat-ingat. Soalnya gini, misal pada saat nanti Anda mengerjakan tugas gitu ya, atau PR atau apapun ya, tes. Nah kan nggak ada di depan komputer kan. Pakainya kan kertas ya, kecuali praktikum. Kalau praktikum Anda bisa nyoba duluan. Tapi kalau pas di kertas gitu atau di dalam Moodle misalnya, maka ini kan jadi nggak bisa. Maka Anda harus ingat-ingat bahwa start, stop, ya, step. Nah, stopnya itu -1 ya. Jadi tidak akan menyentuh sampai stopnya, tapi -1 sebelumnya. Gitu. Ini yang perlu diingat-ingat cuma itu. Saya juga sering lupa-lupa gitu. Kadang-kadang saya lupa. Ini sampai berapa ya? Nah, untungnya saya bisa nyoba. Kalau saya bisa nyoba kan tinggal di run ya. Tapi kalau nggak bisa nyoba, nah berarti kan harus diingat. Gitu. Nah, sedangkan for pada bahasa C agak berbeda. Yaitu yang tadi for, nih, awal, titik koma, perhatikan. Kondisi akhir, titik koma, lalu increment atau decrement. Oke, jadi kita bisa mengulang. For, I sama dengan 1, ya, integer jangan lupa. Karena ini adalah bahasa C ya. Terus kemudian titik koma, nih, I kurang dari sama dengan 500, titik koma, I plus plus. Oke, berarti naik ya. Dari 1 sampai, ini kan kurang dari sama dengan, berarti sampai 500. Dari 1 sampai 500. Boleh nggak kalau dari 0 sampai kurang dari 500? Boleh ya. Kalau dari 0 sampai kurang dari 500 berarti 0 sampai 499. Jadi Anda bisa mainkan di sini ya.
Perhatikan ini dimainkan aja, mau kurang dari sama dengan, atau kurang dari, atau gimana ya. Jadi Anda bisa mulai dari -1 misalnya, boleh. Mulai dari -1, mulai dari -5 gitu boleh, nggak masalah. Jadi ini start, ini stop, ya. Terus I++ ini berarti ditambahnya satu-satu, kalau Anda mau tambahnya dua-dua Anda bisa kayak gini, I+ sama dengan 2, I+ sama dengan 3, atau I min gitu juga boleh, kalau turun ya, down to. Nah, kalau turun berarti mulainya dari berapa? Dari 500 sampai I lebih besar dari 0 ya. Paham ya? Jadi kalau mau turun bisa ya, mulai dari 500 sampai I lebih besar dari 0. I sama dengan 500, titik koma, I lebih besar dari 0. Terus I min. Itu turun ya, nanti turun. Sama kayak Python. Jadi Anda bisa naik dan bisa turun. Mau naik bisa plus, min. Nah, misalnya Anda salah ya. Anda bermaksud turun, tapi malah naik apa I-nya ya, I plus-plusnya ini ya. Jadi Anda maksudnya mau turun gini, ini kan sudah turun, ini jelas turun kan. Tapi kok malah I-nya I plus-plus gitu. Namanya aja copy paste ya. Kadang-kadang lupa. Apa yang terjadi? Kira-kira ada yang bisa menjawab saya? Apa yang terjadi kalau Anda salah menuliskannya? Hang atau error atau apa? Ulang terus nggak, Pak? Berulang terus, betul. Jadi yang terjadi adalah tidak pernah berakhir. Nah, ini yang saya bilang bahwa perulangan itu memungkinkan kita membuat program menjadi hang atau crash. Ya, kalau programnya sederhana ya mungkin nggak sampai apa ya crash-nya nggak parah gitu ya. Tapi kalau programnya sudah berat sekali itu bisa sampai hang beneran gitu. Misalnya untuk memproses citra misalnya, ukuran citranya sampai 6.000 kali 6.000 gitu. Kan besar tuh. Nah, itu mungkin bisa hang beneran gitu. Tapi kalau cuman seperti ini paling ya berhenti sendiri masih kuat lah karena gampang ya. Tapi memungkinkan kita untuk membuat hang, itu sangat mudah. Yaitu ketika Anda lupa keluar atau tidak bisa keluar dari, perulangan itu. Oke, sampai di sini ya. Nah, jadi Anda bisa naik dan turun ya, tinggal membalik-balik saja mulai, akhir, dan increment atau decrement-nya. Bahkan increment atau decrement-nya juga bisa ditambah 1, tambah 2, tambah 3 gitu ya. Turun 1, turun 2, turun 3 itu bisa. Nah, di dalam kalau saya lebih suka menggunakan stylenya bahasa C. Kenapa? Karena jelas ya. I kurang dari sama dengan. Kan kelihatan banget. Oh, I kurang dari sama dengan. Berarti sampai 500. Tahu gitu. Tapi kalau Python kadang-kadang lupa. Contohnya seperti range 50,0. Saya pengen sampai 1 itu berapa ya? Sampai 1 itu artinya berapa ya? Oh, sampai 1 itu kurang dari 1 atau enggak ya? Jadi kadang-kadang lupa gitu. Kelebihan ya. Kelebihan atau kurang 1. Tapi kalau pakai bahasa sini mudah karena Anda menuliskan sendiri, I kurang dari sama dengan. Oh ya jelas kan, berarti sampai 500. Kan sama dengannya ada gitu. Kalau Anda nggak pakai sama dengan misalnya I kurang dari 500 kan jelas, oh ini berarti 499. Kita ngerti lah. Tapi kalau Python karena cuma ditulis misalnya ini ya, 50,0, min 1. Nah ini artinya apa? Saya kadang-kadang sendiri lupa. Ini 0 ini sampai 0 apa sampai min 1 ya? Atau sampai 1 ya? Nah ini yang sering ini loh yang sering membingungkan gitu ya. Sering lupa karena kalau di hadapan kertas kan susah ya enggak? Nah ini yang saya juga sering lupa, saya sendiri sering lupa. Kalau di depan komputer sih tinggal googling aja gitu ya, selesai. Atau nyoba, oh ini ternyata sampai 1 gitu kan tahu, kalau sekarang tahu karena saya barusan ngajar ya. Tapi kalau misalnya besok-besok, 1 tahun lagi gitu kan, saya nyoba misalnya, oh iya ya 0 itu berapa ya? Nah ini ya perlu diingat gitu aja, nanti takutnya kalian apa namanya, merasa pede padahal salah ya. Nah itu. Nah misalnya sekarang kita mau menampilkan seperti ini. Dari tadi kita menampilkan tulisan yang statis ya. Tulisan statis itu artinya tampilin apa namanya, tampilinnya cuma nulis gitu misalnya, "Halo Alpro itu mudah," gitu. Kan tampilan statis. Nah sekarang kita mau menampilkan sesuatu yang ada angkanya, yang ada variabel counter-nya. Jadi selama ini kan counter-nya nggak dipakai ya. Nah sekarang kita mau pakai counter-nya. Counter-nya ini mau dipakai. Nah, ini mungkin saya langsung ke demo ya. Ini saya escape dulu. Saya turunkan apa namanya? Saya pindah ke
Saya pindah ke sharingnya, saya pindah ke screen. Sudah ya, tampil ya. Sudah muncul belum? Sudah ya. Nah, sekarang ini contohnya. Saya akan menampilkan seperti ini. Kan dari tadi kan angkanya nggak dipakai. Sekarang saya menampilkan satu adalah bilangan ganjil, satu adalah bilangan genap, tiga adalah bilangan ganjil, dan seterusnya. Pakai bahasa asli dulu ya. Ada yang bisa mendikte saya? Bagaimana cara saya menulis bahasa asli? Siapa? Ivan, Pradipta. Ya, Pak. Yo, gimana? Saya harus nulis apa? Lupa atau ingat? Pakai nek sih lupai Pak, nek bahasa nih Python gimana Pak? Ya, wes, pakai Python. Gimana? Saya ganjil genap tadi tuh Pak. Ya, ya. Pakai Sampai 20 aja, jadi nggak usah pakai pertanyaan apa-apa. Nggak usah tanya apa-apa. Saya harus ngapain? for i in range. Ya. Ya. 21 Pak. 21 ya. Mulai dari 1 atau gimana? Ini 21. Oh, mulainya dari 21. Mulai dari 1 toh? Dari 1. Mulai dari 1, Terus? step 1. Gini ya. Iya, lah. Ya. Oke, terus? If Ada ganjil genap berarti gimana? bentar Pak, di tempat nih. Bentar. Di tempat saya berhenti. If bentar. If i gimana ya Pak? Ganjil itu pakai apa? Untuk mengetahui bilangan itu ganjil? Modulus kan? Bisa nggak, Pak? Modulus berarti pakainya apa? Tandanya apa? Persen. Persen. Oke, persen berapa? 2. Ya. Terus? Ganjil apa genap dulu nih? Print. Loh. Ganjil apa genap dulu? Ini kan modulus 2 kan habis apa enggak? Habis dibagi. Hah? Habis dibagi apa enggak? Modulus. Oh, habis. Habis dibagi berarti gimana? Sama dengan apa? 91. Sama dengan 1. Oke, kalau sama dengan 1 berarti enggak habis dibagi. Sama dengan 0 dong, Pak. Sama dengan 0. Oke. Terus titik 2. Print. Ya, print apa? Genap. Iya, Nah, angkanya kan itu ada 1 adalah bilangan ganjil. 1 nah, berarti, ya. Terus berarti ini salah di mana? Bisa nggak, Pak? Depannya kasih i, bilangan genap, Pak. I, bilangan genap. Bilangan ini bilangan genap, Pak. Ya, bilangan genap. Oke, terus ini ya. Iya, Pak. Terus habis itu
tinggal dikasih else terus print i, koma bilangan ganjil, Pak. Print i, koma bilangan ganjil. Gitu ya. Sudah. Sudah harusnya ya. Kita coba jalani. Oke, coba kita jalankan. Oke, betul ya. 1 bilangan ganjil, 2 bilangan genap, 3 bilangan ganjil, 4 bilangan genap, dan seterusnya. Betul ya? Jadi betul sekali. Yang perlu diperhatikan apa di sini? Pertama, mulai dari berapa sampai berapa. Kita sudah tahu berakhirnya kapan, yaitu 1 sampai 20. Kan berarti udah jelas. Maka pakai for itu akan sangat mudah. Lalu kemudian, kenapa 21? Karena sampai dengan n-1. Berarti sampai dengan 20 ya. Nah, terus kemudian, I modulus 2 ini artinya adalah apakah genap ya atau ganjil, apakah habis dibagi 2 atau tidak. Jika habis dibagi 2 ini sama dengan 0, berarti bilangannya genap. Kalau tidak, berarti bilangannya ganjil. Nah, yang menarik di sini adalah kita menggunakan I-nya. I-nya kita pakai. Jadi tampil di program kita nih, tampil ini angkanya muncul nih 1, 2. Kok bisa gitu kenapa? Kok bisa muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 20 kenapa? Kok bisa seperti itu? Karena I-nya bergerak di sini. Jadi sebenarnya itu tadi yang saya sebut counter itu bergerak dari 1 sampai 20. Nah, ditampilkan sesuai dengan kondisinya. Jika I-nya itu, yaitu dalam hal ini pertama 1, modulus 2 sama dengan 0, berarti adalah ganjil, maka nampilinnya else-nya. Maka muncul bilangan ganjil. Selain itu, maka bilangan genap. Paham sampai di sini, teman-teman? Halo? Paham, Pak. Bisa ya. Nah, sekarang bagaimana di dalam bahasa C? Ada yang mau membantu saya? Program yang sama? Include dulu, Pak. Oke. Include apa? stdio. Iya, pintar. stdio.h. Terus? Lanjut. Terus in main. Main. Oke. Terus? Terus Hal yang sama? ulangan for. Ya, perulangan for. Oke. Terus int ya, jangan lupa tadi. Nggak bisa karena ini pakai bahasa C. Kita Luar harus taruh ini. di sini. Di luar ya, I-nya. INTI. Oke, I sama dengan 1. berapa tadi? I sama dengan 1. I kurang dari sama dengan berapa? 20. 20 ya. I Tambah-tambah. plus ya. Ya. Oke, terus sama if ini harus pakai kurung I modulus 2 sama dengan 0. Ya kan? Print langsung boleh, print F di sini. Genap. I-nya ya belum ya. I-nya kan belum. Persen Berarti harus D pakai ya, Pak? persen. D Persen ya, D. betul. Adalah genap. Terus enter jangan lupa. Koma I. Nah, ini perhatikan. Jadi kalian juga harus memperhatikan jangan cuma lihat Python-nya aja ya. Terus di sini persen D juga adalah ganjil. Enter koma I ya. Titik koma. Udah. Kita coba jalankan. Ini di save dulu. Tuh. Ya, tampilannya gini ya. 1 sampai 20. Sama persis. Nah, Anda bisa lihat perbedaannya. I sama dengan 1 jelas, sama I kurang dari sama dengan 20 lebih jelas ya daripada tadi. 0,21 itu apa kan membingungkan ya. I plus-plusnya. Terus kemudian ini sama persis di sini. Cuma bedanya print F. Kalau di sana print. Persen D itu adalah tanda format. Lalu genap, enter. Jangan lupa kalau di Python tidak perlu enter. Else-nya sama. Nah, dah. Oke, berarti yang kita pelajari di sini adalah
berarti kita sudah mempelajari for dengan memanfaatkan counter ya, dengan memanfaatkan counter dan counternya bisa dipakai atau angkanya bisa dipakai. Terus di sini kenapa kita pakai for pada kasus kita ini? Karena for itu jelas mulai dari berapa sampai berapa. Gitu. Jadi memang tepat menggunakan for karena sudah jelas. Ya. Nah, saya lanjutkan di slide-nya. Ini juga sama. Tampilkan bilangan bulat positif kelipatan 4 yang nilainya kurang dari 100. Oke, jadi bilangan bulat kelipatan 4. Berarti kan dari 1 sampai 100 yang kelipatannya 4 itu berapa? Berarti Anda tinggal menggunakan modulus 4. Jika dia modulus 4 maka tampilkan. Ya enggak? Betul ya? Karena kelipatan 4 itu kan berarti habis dibagi 4. 1 kan bukan kelipatan 4. 2 bukan kelipatan 4. 3 bukan 4 ya. Berarti 4, 8 gitu kan. Terus kemudian 12 dan seterusnya dengan menggunakan modulus 4. Jadi programnya sederhana sekali, yaitu dengan for biasa dari 1 sampai 99 atau dari 1 sampai kurang dari 100. Terus kemudian if I modulus 4 sama dengan 0, ya, apakah habis? Maka tampilkan I-nya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini Anda bisa memanfaatkan I di sini. I itu dipakai bisa gitu ya, untuk dimainkan, untuk ditampilin kayak atau untuk diproses atau untuk dilakukan sesuatu. Kenapa kita pakai for? Karena jelas mulai dari berapa sampai berapa. Ya, ini kan pasti kan. Dalam kasus ini itu pasti. Nah, sekarang bentuk yang kedua, yaitu while. Nah, bentuk while ini digunakan untuk jumlah perulangan yang tidak diketahui secara pasti. Nah, perhatikan tidak diketahui secara pasti. Ya. Jadi while itu lebih sulit ya. Kalau saya mengatakan lebih sedikit sulit dibandingkan dengan for. Nah, pertama perhatikan. Di Python, nih di Python atau di C, oh ya sorry ini nggak ada titik komanya ya, salah ya. Jadi pertama adalah harus ada inisialisasi awal. Startnya berapa itu harus ada. Perhatikan. Jadi di while itu tidak ada otomatisasi startnya berapa. Nah, jadi Anda harus memastikan startnya berapa. Jadi Anda bisa dibilang bentuk while lebih rumit. Ya enggak, bentuk while lebih rumit. Kalau Anda lupa, bisa error tuh, bisa jadi hang. Yang kedua adalah sintaksnya while, kondisi atau syarat perulangannya. Terus titik 2 seperti biasa ya. Lalu perintah-perintah yang diulang. Nah, jangan lupa ada bagian ini, increment atau decrement. Kalau di bahasa C ataupun Python tadi pakai for, itu kan enak ya. For ada bagiannya nih. Nah, Anda pasti nggak akan lupa. Kalau di Python berarti for, index, in range, gini kan. Jadi Anda pasti nggak akan lupa gitu. Bisa dibilang ini pasti nggak akan lupa nih. Jelas sekali. Tapi kalau di sini tidak. Di sini bisa lupa karena nulisnya bebas. Kalau Anda nggak nulis ini juga nggak apa-apa. Anda nggak nulis ini juga nggak apa-apa. Perhatikan itu. Hati-hati. While itu lebih mudah hang. Tapi lebih fleksibel kalau Anda bisa. Karena tidak digunakan untuk sesuatu yang perulangannya pasti. Contohnya perulangan yang tidak pasti apa? Ada yang bisa ngasih contoh? Perulangan yang tidak pasti berapa sampai berapa gitu. Kira-kira apa? Di dalam kasus komputer yang Anda tahu. Nggak usah pakai for, maksudnya nggak usah pakai perhitungan atau nggak usah pakai program. Tapi Anda menyebutkan di dalam kondisi seperti apa misalnya. Perulangan yang itu jelas mengulang tapi tidak pasti berakhirnya kapan. Ada yang bisa ngasih program, contoh? Pak. Kayak Ya, Word. misalnya apa? Word pada saat apa? Pada saat apa? pada saat memproses ini, Pak. Kalau udah di exit baru, Pak, keluar sendiri dari while. Nah, dia itu nge-while apa? Word itu melakukan perulangan pada saat apa? Pada saat programnya semuanya berjalan, Pak. Jadi kayak Oh, while bukan, true bukan. gitu, Loh,
Ya, seperti ini misalnya contohnya PowerPoint ini ngulang ini. Menurut kamu PowerPoint ini sedang tampil ini ngulang? Iya, Pak. Enggak, dia enggak ngulang. Ini program jalan, ini namanya running, bukan looping. Ini sedang running. Jadi program ketika berjalan itu bukan mengulang. Contoh yang lain, ada yang bisa menjelaskan? Bukan, ini program ini sedang running. Jadi Microsoft Word itu jalan, itu kondisinya adalah running, bukan looping. Perhatikan beda ya. Contoh yang benar-benar ngulang apa? Yang progress bar-nya jelas misalnya. Kalau Anda lihat misalnya copy file nih. Hah? Apa? Ya sudah tadi sama Copy file disebutkan. misalnya. Maaf nggak kedengeran. Apa pengulangi? Ya tadi nyebut copy. Oh, copy ya. Copy file. Misalnya copy file. Itu kan progress bar-nya ada ya. Berarti dari, misalnya filenya ada 2 ya. File pertama 50%, file kedua 50%, 100. Walaupun file pertama besar banget ukurannya, tapi pelan-pelan gitu. File yang kedua kecil, set gitu. Tapi tetap 50-50. Karena cuma ada 2 file. Ya, cuma ada 2 file. Dan itu jelas. Itu termasuk while atau termasuk for? For. Karena jelas. Filenya ada 2. Perulangannya 2 kali. Artinya ngulang hal yang sama. Ngopi file pertama, ngopi file kedua. Oke. Jadi dia mengulang 2 kali. Tapi kalau booting Windows tuh booting mungkin Windows XP yang Anda bisa lihat. Windows XP itu kalau booting progress bar-nya kira-kira kayak apa? Apakah dia dari 1 sampai 100? 100%? Enggak kan? Berulang kayak apa progress bar-nya? Progress bar-nya itu cuma muter-muter aja. Ini belok kiri kanan kiri kanan kiri. Iya enggak? Geraknya itu cuma kiri kanan kiri kanan kiri kanan gitu. Tapi tidak, persentase progresnya tidak jelas karena dia tidak tahu sampai kapan berakhir. Banyak hal yang terjadi di situ. Programnya tidak bisa dikontrol. Jadi itu contoh perulangan yang tidak pasti. Ya, itu contohnya. Terus ada perulangan yang tidak pasti lain, misalnya loading internet. Loading internet itu pakainya apa progress bar-nya biasanya? Bulat ya, lingkaran nih. Lingkaran muter-muter gitu. Kayak loading Gmail atau apa gitu. Kadang ada yang tidak tahu pasti kapan berakhirnya karena tergantung kecepatan internet, tergantung internet dan sebagainya. Jadi ada hal-hal yang tidak tahu pasti. Nah, paling cocok kalau pakai while. Atau contoh yang lain adalah game misalnya. Masukkan angka terus-menerus sampai Anda memasukkan angka minus 1.000.000. Jadi kalau nggak minus 1.000.000, dia akan jalan terus. Misalnya gitu. Kalau masukin angka minus 1.000.000, dia baru berhenti. Nah, itu perulangan yang tidak tahu pasti, betul nggak? Nah, untuk perulangan-perulangan yang tidak tahu pasti, paling cocok menggunakan while. Oke? Bisa dimengerti ya di sini ya. Kalau pakai for kan sulit. Mengapa? Karena kita tidak tahu dari awal, dari berapa sampai berapa, kan nggak ngerti. Dari berapa sampai berapa, kita nggak tahu. Maka for itu tidak cocok dalam. Tapi pakai while itu cocok. Misalnya gini, bisa juga silahkan dijalankan terus sampai user menekan tombol stop. Misalnya contohnya adalah merandom undian. Kadang ya kalau undian, ayo kita coba putar rodanya, klik stop, ya kan? Pernah ya pernah lihat kayak gitu ya. Nah, kapan kita menekan tombol stop nggak ngerti, maka perulangannya tidak bisa dipastikan. Maka solusinya pakai while. Oke, di sini ya jelas. Pakai bahasa sih juga sama. Inisialisasi harus ada, ini pakai titik koma ya. Terus while kondisi syarat perulangan sama, perintah yang akan diulang ya, increment atau decrement. Jadi sama persis. Nah, kalau nanti ada perintah di bawah sini, ini berarti perintah yang di luar perulangan. Oke. Nah, langsung aja ke contoh nanti. Nah, karakteristik while sekarang. Karakteristik while ini adalah dilakukan pemeriksaan kondisi terlebih dahulu. Anda lihat di bentuknya. Berarti di awal ada inisialisasi, terus dicegat dulu di sini. Oke, dicegat dulu.
Berarti kalau di sini dicegat dan ternyata sudah tidak memenuhi syarat, maka perintah-perintah ini tidak akan dikerjakan. Cegatannya di depan. Berarti kalau Anda terkena cegatan itu dan ternyata salah, maka tidak akan melakukan yang bawahnya. Nah, itu ciri khas while. Karena perulangannya di depan. Berarti ada kemungkinan tidak dikerjakan sama sekali. Block statement juga tidak harus ada. Artinya kalau Anda buat perulangan while tapi kosongan gitu gimana? Ini nggak ada isinya. Nggak apa-apa. Jadi kalau Anda tidak mengisi perintah itu berarti nggak apa-apa. Biasanya dipakai untuk apa? Untuk mendelay. Tahu delay ya? Delay itu artinya menunda. Jadi Anda misalnya while 1 sampai sejuta gitu ya. Atau apa gitu. Terus kemudian perintahnya nggak ada. Nggak ngapa-ngapain. Ya hanya untuk menunda. Berarti melakukan perulangan tapi tidak nampilin apa-apa, tidak melakukan apa-apa, hanya untuk menunda. Biasanya untuk mendelay. Ya. Nanti di sistem operasi banyak perintah seperti itu. Perulangan akan terus-menerus dilakukan sampai false. Jadi kalau di awal sudah false berarti ya sudah, tidak akan dikerjakan. Tapi kalau di awal true, maka dikerjakan terus sampai false. Nah, masalahnya adalah jangan-jangan tidak pernah sampai false. Nah, ini bahaya. Oke. Nah, ini contoh mengubah dari bentuk for menjadi while. Oke. Anda lihat di sini bagian awal menjadi bagian ini. Ini bebas loh. Anda artinya boleh ngetik, boleh enggak. Kalau Anda nggak ngetik juga nggak apa-apa. Nah, ini bahaya kan. Terus kemudian I kurang dari 2 sama dengan 20 adanya di sini. Ini perhatikan. I++ adanya di sini. Ini bebas bentuknya. Maksud saya begini. Kalau misalnya ini gimana? Terus yang ini kalau nggak saya tulis gimana? Kalau yang ini mungkin harus ya, dijelaskan karena sudah ada kurungnya ya. Pasti ditulis lah. Kemungkinan untuk lupa pasti nggak mungkin. Karena ini sudah jelas. Pasti ada ini, pasti harus ditulis di sini. Tapi dua bagian ini lupa bisa. Yang kedua adalah I++-nya bisa ditaruh di atas, bisa di bawah. Bisa di awal, bisa di akhir kan gitu. Bisa lupa. Tapi kalau for kan tidak. Ini jelas sekali ada 3 tempat nih. Kalau Anda tidak memenuhi syarat ini, nggak boleh, pasti error. Kalau while cuma ada 1 syarat aja nih di tengah-tengah ini. Hati-hati dengan itu. Oke, ini juga sama. Ini I-nya, I sama dengan 1 malah nggak ada ya di sini ya. Nah ini hati-hati. Terus while I kurang dari sama 20 ada ya, nggak ada ya di sini malahan. Ini sama dengan 21 ya, kalau di sini malah 20 nih. Atau I kurang dari 21 juga boleh. Terus I+1 nih. Nggak ada di sini. Wah bahaya sekali. Python lebih mengerikan. Jadi kemungkinan lupanya tinggi itu yang saya maksud. Saya cuma mengingatkan bahwa while itu dipakai tapi lebih sulit gitu ya. Saya mengatakan lebih sulit. Apakah semuanya bisa pakai for? Belum tentu. Nah itu yang saya akan katakan bahwa tidak semuanya bisa pakai for. Oke. Nah ini bentuk flowchart-nya untuk for dan while di awal. Jadi ada inisialisasi di awal nih. Lalu dicek kondisinya di awal. Kalau benar maka dia jalanin ke bawah nih. Kalau salah berarti dia keluar. Ini while ya. Ini while ya. Jadi ini menggunakan while. Ini for. Apakah ada yang lain? Ada kan masih satu lagi yaitu do while. Nah do while ini flowchart-nya beda. Ada pertanyaan sampai di sini? Langsung ke contoh kasus ya. Nah, sekarang contoh kasusnya ini. Buatlah program yang meminta input bilangan bulat positif. Program akan menampilkan deret bilangan berdasarkan input bilangan tersebut. Jika genap, suku berikutnya adalah bilangan tersebut dibagi 2. Jadi inputan gitu ya. Input, jadi usernya input gitu. Kalau bilangan itu genap, maka suku berikutnya adalah bilangan tersebut dibagi 2. Jika ganjil,
maka suku berikutnya adalah bilangan tersebut dikali 3 ditambah 1. Lakukan terus-menerus sampai bilangan itu adalah menjadi 1. Berapa kali perhitungan harus dilakukan? Nah, Anda paham dulu nggak soal ini? Buatlah sebuah program yang meminta input bilangan bulat positif harus lebih besar dari 1 ya, perhatikan, harus lebih besar dari 1. Jadi misalnya usernya masukin angka 10. Terus program akan menampilkan deret. Deret itu artinya berarti angka-angka ya. Nah, karena 10 itu genap, maka suku berikutnya adalah bilangan tersebut dibagi 2. Berarti 10 dibagi 2 jadi 5. Terus 5 kan ganjil. Maka suku berikutnya adalah bilangan tersebut dikali 3 ditambah 1. Berarti 5 dikali 3 sama dengan 15 ditambah 1 sama dengan 16. Lalu 16 itu kan genap lagi ya. Maka dibagi 2 sama dengan 8. Lalu ganjil lagi. 8 itu genap lagi. Berarti dibagi 2 jadi 4. 4 genap lagi dibagi 2 jadi 2. 2 bagi 2 jadi 1. Nah, berapa kali sampai 1? Ini contohnya ada nggak ya? 7. 7 berarti kan ganjil. Maka ganjil adalah kali 3 ditambah 1. Berarti 22. 22 genap bagi 2 jadi 11. 11 ganjil kali 3 ditambah 1 jadi 34. 34 genap bagi 2 jadi 17. Dan seterusnya sampai 1. Paham? Sampai di sini? Jadi programnya seperti itu. Pertanyaan saya adalah, paling cocok program ini diulang. Ini jelas ada perulangan. Jelas ada perulangan. Pertanyaannya adalah perulangannya seperti apa? Apakah pakai for atau pakai while? While, Pak. Ada yang bisa while. Kenapa? Karena kita nggak tahu sampai kapan berakhirnya, betul nggak? Berakhirnya sampai Pak. 1, tahu saya. Tapi kan bukan 7 sampai 1, bukan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 kan bukan. Nah ini loh perbedaannya dengan for. Saya tahu bahwa itu berakhir sampai dengan 1. Pertanyaannya untuk mencapai 1 itu gimana? Saya tidak tahu pasti berapa jumlahnya. Kalau saya tahu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 kan saya pakai for aja. Masalahnya saya tidak tahu 7 sampai 1 itu gimana. Oke, jadi kita harus melakukan seperti apa? Pakai while dong. Selama masih bilangan itu lebih dari 1, maka jalankan terus. Gitu ya. Saya akan coba pakai Python. Oke. Ini ya. Berarti kan pertama Anda tanya bilangannya ya. Berarti apa? Bil sama dengan integer ya. Integer input angka gini ya. Terus setelah itu while bilangan lebih besar dari 0, dari 1. Nah, seperti ini ya. Terus bilangan if bilangan modulus 2 sama dengan 0, ini kan berarti genap ya. Kalau genap berarti bilangan sama dengan bilangan mod bagi 2. Else ya, else bilangan sama dengan bilangan dikali 3 ditambah 1 kan. Nah, seperti ini. Betul ya? Terus ditampilin. Oke. Seperti ini. Coba ya. Angkanya 7. Nah, 22, 11, 34, 17, sampai 1. Jadi kalau angkanya 7 nanti hasilnya seperti ini. Anda bisa mencerna. Di slide sudah ada ya. Jadi artinya kita tidak bisa pakai for di sini. Sulit pakai for, mungkin bisa, saya tapi tidak bisa membayangkan. Artinya pakai for mungkin bisa, tapi ya lebih mudah pakai while karena kita nggak ngerti kapan berakhir. Selama dia masih lebih besar dari 1,
Jalankan terus. Itu intinya. Nah, pertanyaannya bukan cuma nampilin kan, tapi berapa kali. Nah, Anda lihat, ini kan cuma ditampilin nih. Bilangannya 1 sampai 1 ini ya. Tapi pertanyaannya kan di situ ada berapa kali. Nah, berarti kalau di situ berarti Anda butuh apa? Butuh counter lagi. Maka Anda bisa buat di sini C sama dengan 0 misalnya. Counter. Nah, begitu dia nampilin, maka di sini harus di counter sama dengan counter plus 1. Nah, Anda bisa tampilin di sini. Terakhir, print. Berarti counter kali ya. Berarti ditampilkan berapa kali? Nah, di sini. Coba ya. Kita jalankan. Berapa kali? Ini angkanya 7. 16 kali. Oke, 16 kali. Ini ya, 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kali. Jadi ternyata untuk 7 itu 16 kali. Ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Halo? Belum, Pak. Sulit? Belum ada, Pak. Udah? Pakai sih bisa ya, tinggal Anda convert. Intinya itu. Di slide saya sudah ada harusnya. Kalau ini kalau 11, coba kita coba 11. Kita coba 11. 14 kali. 34, 17, dan seterusnya sampai 1. 14 kali kalau 11. Ini kalau apa lagi? Sudah. Nah, ini harus pakai, oh ini ya. Harus pakai backslash ya, karena supaya genap ya. Ini kan nggak ada koma ya. Oh, ini kebetulan nggak ada koma kok. Semuanya, ya ini untuk amannya gini. Biar apa, integer ya. Ini misalnya 7. Nah, integer ya. Pakainya ini ya, slash ya. Slash. Supaya integer. Oke, di slide sudah ada. Jadi saya tidak akan bahas lebih banyak. Ini pakai apa namanya? Pakai bahasa C ya. Yang perlu diperhatikan adalah Anda sekarang menggunakan while. Itu yang penting. Bedanya dengan for seperti apa. Nah, terus kemudian ada kasus lagi yaitu menghitung rata-rata nilai. Menghitung rata-rata nilai sebanyak N mahasiswa atau siswa. Jadi di sini Anda harus menerima input N. N-nya siswanya. Jumlahnya misalnya 30, bisa 20. Berarti bisa dinamis. Lalu setelah itu minta input dari pengguna sebanyak N itu. Ya. Nah, contohnya jumlah siswanya 5, masukkan nilainya lalu rata-ratanya berapa. Jumlah siswanya 7, masukkan nilainya rata-ratanya berapa. Nah, kalau seperti ini pakai apa? For atau while? Ada yang bisa menjawab? Bisa dua-duanya. Halo? Ya? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Oke, bisa dua-duanya. Tapi menurut kamu paling mudah while atau for? Kalau saya sih milih for, Pak. For ya. Saya juga setuju. Kenapa? Karena jelas. Jumlahnya 5, berarti 1 sampai 5. Jumlahnya 7, 1 sampai 7. Jelas sekali. Ngapain saya pakai kesulitan pakai while? Kecuali di soal wajib menggunakan while. Nah, lain. Ya. Tapi kalau ini kan dalam kasus ini tuh jelas. 1 sampai 10, 1 sampai 7. Oke, berarti tinggal di for aja. Nah, oke, masukkan nilai itu. Anda bisa pakai while, bisa pakai for, tapi lebih mudah pakai for. Masukkan nilainya, lalu ditotal ya, namanya rata-rata itu berarti mentotal dulu, lalu kemudian di apa namanya? Di rata-rata. Rata-rata adalah total dibagi N.
Total dibagi N. Seperti itu. Nah ini seharusnya nggak perlu ya, I plus 1 ini harusnya nggak usah. Bentar, saya bisa escape nggak? Ini nggak perlu. Nah, kan sudah for. Kalau while ya. Nanti dilihat ya source code-nya ya. Jadi ini contoh menghitung rata-rata nilai. Bisa pakai for, bisa pakai while. Ini pakai bahasa C. Sama. Ya, sama. Bedanya kalau di bahasa C yang perlu diperhatikan gini. Ini paling ini ya, bagian rata-rata ini. Ini tricky. Saya mengatakan ini tricky. Kenapa? Bahasa C ini punya sifat yang agak aneh. Yang pertama adalah, perhatikan, N itu integer kan? Karena jumlahnya berapa berarti? Berarti kan siswanya berapa? Berarti harus bilangan bulat. Lalu kemudian nilainya juga integer. Jadi misalnya 80, 85 gitu. Kan nggak pakai koma-koma ya. Berarti integer juga. Total juga kalau bilangannya itu nilainya itu integer, berarti totalnya juga integer kan? Betul ya? Logis kan? Nah, rata-rata itu float. Rata-rata itu float karena koma-koma pasti namanya dibagi. Nah, di dalam bahasa C, kalau Anda totalnya itu adalah integer, lalu dibagi dengan N, N-nya juga integer dibagi integer, bahasa C punya sifat bahwa kalau integer dibagi integer, hasilnya integer. Ini jeleknya, bisa dibilang ini jeleknya. Bahasa C berpikir bahwa kalau integer dibagi integer, maka hasilnya integer. Padahal kan enggak kan? Padahal kan koma kan? Nah, ini yang menjadi masalah. Sehingga harus dikalikan dengan 1,0. 1,0 kan hasilnya tetap 1 toh. Tapi 0,0 ini membuat menjadi float. Jadi totalnya integer dibagi float. Hasilnya float. Jadi tujuannya supaya menghasilkan float, menghasilkan koma. Jadi nanti menghasilkan angka pecahan. Ini tricky, saya mengatakan begitu. Mungkin bagi Anda yang pertama kali belajar bahasa sih aneh loh. 5 dibagi 2. Contohnya 5 dibagi 2. Menurut kalian berapa? 5 dibagi 2 kan harusnya 2,5. Tapi karena bahasa sih menganggap 5 itu integer, 2 itu integer, 5 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Yuk kita buktikan. Nih, ini yang sederhana aja ya. 5 dibagi 2. C sama dengan, A sama dengan, plot A sama dengan 5 dibagi 2. Oke, print F, persen F, A. Kita coba. Hasilnya 2. Pusing nggak? Loh, ini programnya error, programnya salah. Kenapa 2,0? Karena integer dibagi integer. Oke, nah supaya enggak gimana? Kalau ini kan Anda bisa kayak gini. Ini kan langsung, bisa langsung. Nah, 2,5. Aneh ya? Nah, itulah yang terjadi di bahasa C. Hanya koma saja. Nah, masalahnya tadi kan nerima input dari pengguna. Kita nggak bisa pakai titik 0, ini kan nggak bisa. Maka pakai tricky tadi. Trik dikalikan dengan 1,0. Atau di casting ke float. Ya. Sama ya, Pak. Itu kalau misalkan 5 dibagi 2,0 gitu, Pak? Bisa, koma-koma juga. Oh. Nih. Bisa. Pokoknya salah satu float. Nah, kalau misalnya Anda, ini kan sudah ya, jelas tadi kan salah ya. Anda bisa pakai float. Nah, ini juga bisa. Di casting. Sebentar, saya coba dulu. Nah, bisa. Ini namanya casting. Casting itu memaksa, dipaksa menjadi float. Dipaksa. Ini namanya casting. Tidak hanya bahasa sih, sepertinya ada beberapa bahasa-bahasa yang kayak gini. Kalau di Python oke, nggak masalah. Ya. Nah, ini contoh saja. Jadi tidak semua bahasa pemrograman enak-enak aja, lancar-lancar aja. Semuanya punya ciri khas masing-masing.
Pascal punya cara aneh-anehnya sendiri. VB juga punya cara aneh-anehnya sendiri. JavaScript juga punya aneh-anehnya sendiri. Tidak ada yang sempurna ya. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Ini namanya tricky tadi. Kalau ada pertanyaan langsung cut saya ya. Oke, terus sekarang do while. Nah, ini do while ini itu adalah bedanya adalah inisialisasinya sama, tapi do-nya di depan. Nah, ini bedanya di situ. While-nya di belakang. Ini hanya ada di bahasa C saja. Tidak ada di bahasa Python. Python nggak punya. Python cuma punya while. Oke. Nah, do while ini hanya ada di bahasa C dan bedanya adalah berarti lakukan dulu. Ini lakukan dulu. Oke, terus baru dicegat di belakang. Berarti ada kemungkinan dikerjakan? Pasti dikerjakan. Namanya lakukan dulu. Berarti pasti dikerjakan 1 kali. Minimal. Kalau bisa 2 kali bisa. Oke, 3 kali, 4 kali bisa sampai benar. Kan selama benar ya, sorry. Selama benar dikerjakan terus. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan while tadi, yang sebelumnya while do, maka ada kemungkinan tidak dikerjakan. Tapi kalau yang do while, itu pasti dikerjakan 1 kali. Pasti dikerjakan 1 kali. Gitu ya, perhatikan ini bedanya. Jadi kalau do while itu pasti dikerjakan 1 kali. Contoh, jadi tampilannya seperti ini. Dikerjain dulu nih, inisialisasi lalu dikerjain dulu. Oke. Terus counternya baru dicek. Saya akan langsung ke program. Contohnya yang do while ya. Ini sekarang saya buat integer i sama dengan 10. Ini while dulu. While i kurang dari lebih besar dari 11. Ini contoh i. Ini contohnya kayak gini. Program ini jalan nggak? Halo? Program ini jalan nggak? Coba yang baris ke-6 printf, Pak. Oh iya, sorry. Printf. Kurang enter ya. Printf dan enter. Program ini jalan nggak? Dikompil jalan ya. Ini bener kan? Nih dikompil jalan. Tapi program ini jalan nggak? Running nggak? Artinya bisa menampilkan sesuatu yang sesuai dengan harapan kita nggak? Apa yang aneh di sini? Apa yang salah di sini? If-nya, Pak. I sama, iya, I-nya sama dengan 10 kan? Tapi di sini I-nya lebih besar dari 11. Jalan nggak? Ya nggak jalan. Coba. Jelas ya? I-nya 10. I-nya lebih besar dari 11 kan enggak kan? Berarti selesai. Nggak ada apa-apa. Nggak nampilin apa-apa. Nah, beda dengan do while. Kalau ini jalan nggak? Jalan sekali, Pak. Jalan sekali, betul. Coba kita jalankan. Jelas di sini? Jalan sekali. Kenapa jalan sekali? Karena tabrak dulu, do dulu. Lakukan dulu entah apapun yang terjadi. Baru dicegat. Ternyata dicegat salah. I-nya 9 sekarang. Ya kan? I-1 toh, berarti kan 9. 10 kurangi 1 berapa? 9. 9 lebih besar dari 11? Tidak. Stop. Tapi kalau while-nya di atas, apa yang terjadi tadi? Tidak jalan sama sekali. Nah. Oke. Bisa dimengerti? Sekarang kalau saya tanya,
Ini kalau saya tanya di sini, berapa I-nya? Ini kalau saya tampilin di bawah sini I-nya berapa? Jangan dijalanin dulu, tapi I-nya berapa? Kan tampilannya kan A tadi kan? A, tampil. Terus berhenti. Toh? Terus di sini di bawahnya adalah printf I. I-nya berapa? Sekarang I-nya berapa? I-nya adalah 9. 9, betul. Karena 10 kurangi 1. I min itu kan berarti 10 kurangi 1. Berarti printf I adalah 9. Coba kita jalankan. Gitu ya. A-nya 9. Jangan bingung ya teman-teman. Kenapa bisa I-nya 9? Karena I min 1. 10 kurangi 1 berapa? 9 kan? 9 ya sudah. Ini kan nggak diapa-apain. Jangan bingung dengan ini. Anggap ini misalnya I lebih besar dari 0. I lebih besar. Ya, misalnya I lebih besar dari 0. Kita jalankan. Jalan semua ya. Selesai. Berapa I-nya? I-nya ya 0 pastilah. Udah jelas kenapa? Karena selama I lebih besar dari 0. Yang menyebabkan dia berhenti apa? Ya ketika I-nya jadi 0, betul nggak? Jadi nggak usah dijalankan, sebenarnya Anda sudah tahu kan? I lebih besar dari 0, maka dia terus jalan. I-nya dikurangi terus, berarti 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1 masih jalan kan, lebih besar dari 0. 1 dikurangi 1 lagi, 0. Nah, 0 itu menyebabkan apa? I lebih besar dari 0? Tidak. Maka keluar. Nah, terus ditanya, berapa I-nya? Ya 0. Soal kayak gini tuh banyak penjebak, menyebalkan ya bisa dibilang, tapi sebenarnya gampang banget. Jelas ya? Jadi di luar perulangan, I-nya berapa? Itu sering ditanyakan. Kan simpel, gampang banget istilahnya sebenarnya. Tapi ketika I-nya nanti diulang dari 3091 sampai dengan 734, berapa I-nya? Bingung. Ya enggak? Kalau Anda turun misalnya dari 3000 berapa sampai dengan 731, berapa I-nya sekarang? Nah, harus ngitung seolah-olah gitu kan. Wah, padahal panjang tuh, 3400 sampai 790. Aduh, berapa nih? Sering salah. Pastikan Anda paham, itu yang penting. Jadi ketika dia keluar itu pada saat apa gitu. Ya. Sampai di sini jelas ya. Kalau ada pertanyaan boleh. Oke, ini sudah ya. Nah, lalu buat program menerima input bilangan bulat. Program akan berhenti menerima input saat dimasukkan angka min 99. Ini persis seperti contoh kasus saya tadi. Program akan jalan terus sampai dia berhenti kalau dimasukkan angka min 999. Kalau enggak min 99 dia jalan terus. Berarti kan while true ya istilahnya ya. While true. Selama dia benar gitu, dia akan terus jalan sampai dimasukin angka min 999. Berarti tidak cocok pakai for. Kalau pakai for harus tahu kapan berakhirnya. Maka dia cocok pakai while. Nah, pertanyaannya adalah pakai do while atau while do. Nah, itu. Ya. Oke, kita lihat nih contohnya. Masukkan input min 9999. Stop. Karena sudah langsung dimasukkan min 999. Terus ada lagi masukkan 34. 34 kan bukan min 99. Jalan lagi. Ternyata langsung dimasukkan min 9999. Stop. Ada lagi jalan. 30, 60, 120, 150, min 9999. Oke, stop. Nah, jumlah seluruh input itu artinya dijumlahin ya. 30 ditambah 60 ditambah 120 ditambah 150. Totalnya adalah 360. Jadi kompleksitas program ini adalah pertama, dia harus looping terus sampai berhenti pada saat min 999. Yang kedua, selama dia menerima input, dia harus menghitung total. Menghitung total berarti Anda harus punya variabel total, di set pertama kali 0, lalu kemudian ketika ada data masuk dijumlahin, dijumlahin lagi, dijumlahin lagi, dijumlahin lagi, setiap kali ada data masuk kecuali min 999.
Jadi kecuali min 99 di skip. Habis itu setelah selesai perulangannya ditampilkan. Berarti nampilinnya jumlah seluruh input itu berada di luar looping. Ini logikanya. Ya. Ini masih perulangan sederhana loh teman-teman. Oke. Bukan perulangan kompleks. Nah, sekarang programnya seperti ini pakai Python. Saya pengen bahas tapi waktunya semakin pendek. Jadi saya harus cepat-cepat. While true titik 2, data sudah saya inputkan. Lalu jika datanya tidak sama dengan min 999, maka total plus sama dengan data. Berarti ini yang saya maksud. Totalnya dinolin ya pertama kali, lalu totalnya ditambah dengan data yang masuk. Ini mentotal ya. Jadi tadi 30, 60, 120, 150 itu berarti 30 ditambahin ke 0, tambah lagi ke 60, tambah lagi ke 120, tambah lagi ke 150, terus ditampilin totalnya berapa. Oke. Selain itu break. Nah, ini ada keyword baru. Keyword yaitu untuk keluar dari perulangan. Merusak perulangan bisa dibilang, yaitu break. Break itu artinya stop, berhenti. Nah, break itu akan memberhentikan yang mana? Kalau perulangannya ada satu seperti ini kan hanya ada satu perulangan nih. Berarti break itu akan menghentikan yang paling dekat dengan dia. Tapi kalau ada dua loop, misalnya loop di dalam loop, misalnya bahkan ada 3 loop, break akan menghentikan perulangan yang paling dekat, artinya perulangan yang paling dalam. Perulangan luarnya akan tetap jalan loh teman-teman. Bukan berarti ketika break terus keluar semua, enggak ya. Jadi dia hanya menghentikan satu looping saja. Looping terdekat dengan dia. Looping terdalam yang paling dalam. Berarti untuk menghentikan loop keduanya gimana? Ya break lagi kalau Anda pengen menghentikannya. Terus kalau Anda pengen menghentikan loop terluar bagaimana? Ya harus ada break lagi sesuai dengan loopnya. Sesuai dengan pangkat loopnya. Artinya outer inner dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau pakai ini kan tadi karena Python tidak punya do while, maka Anda terpaksa harus pakai while true ya. Ya kan? Karena tidak ada do while, maka while true. Selama terus-menerus jalan, lalu diterima angkanya, lalu dicek jika datanya tidak sama dengan min 999 di total. Tapi kalau sudah sama dengan min 99 keluar. Break. Terus ditampilkan total. Tapi kalau pakai C karena ada do while, maka Anda menggunakan do while. Oke, do while. Pertama Anda terima inputan, dicek apakah inputnya tidak sama dengan min 999. Kalau tidak, maka totalnya dijumlahkan selama input tidak sama dengan min 999. Jadi lakukan terus-menerus selama inputnya tidak sama dengan min 999. Nah, di Python tidak ada, teman-teman. Karena tidak ada, maka harus dikeluarkan paksa, yaitu dengan break. Tapi kalau pakai C, Anda bisa menggunakan do while. Selama tidak sama dengan itu. Di Pascal ada perintah yang mirip dengan do while adalah repeat until. Repeat terus-menerus until apa? Sampai dengan apa? Jadi repeat until input sama dengan min 99. Kalau di Python, kalau di Pascal malah harus ini. Sama dengan malah. Perhatikan, beda-beda ya setiap bahasa pemrograman. Kalau di C, selama tidak sama dengan. Ya, selama tidak sama dengan min 99, jalanin terus. Tapi kalau di Pascal, repeat until input sama dengan min 99. Kenapa? Karena until itu sampai dengan. Bedakan loh. Ini bahasa itu jangan, jadi Anda jangan cuma, saya Python, nggak bisa kayak gitu ya. Ini bukan, Alpro itu bukan mengajarkan bahasa, bukan. Alpro itu mengajarkan logika berpikir. Jadi jangan sampai Anda terpaku pada bahasanya, bukan, nggak boleh kayak gitu. Jadi bahasanya apapun bebas, tapi Anda harus paham bahwa until berarti kalau sampai itu berarti sampai dengan min 99. Jadi jalankan terus-menerus sampai min 999. Tapi kalau yang C malahan justru
kalau inputnya nggak sama dengan min 99 gitu loh, bedakan. Jadi benar-benar tergantung kasusnya ya, bisa dibilang begitu kalau saya mengatakan seperti itu. Jadi logika harus bermain. Anda boleh nyoba kan, nggak apa-apa. Jadi ketika salah, oh ini salah, coba diulang, nggak apa-apa. Jangan harus benar sekali benar, langsung sekali benar. Namanya belajar ya pasti salah. Lalu nanti yang kedua benar gitu, karena tahu. Jadi bukan berarti, oh ini harus gini, nggak usah dihafalin ya. Kalau saya nggak perlu dihafalin. Bukan hafalan ini mata kuliah bukan hafal. Ini mata kuliah mengerti, memahami. Kalau Anda paham otomatis bisa. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, lalu ada program tebak angka nih. Ini program tebak angka ini mengenerate angka ya, rentangnya 1 sampai 200. Oke. Nah, program ini memberikan petunjuk pada penggunanya. Kalau tebakannya terlalu besar, maka dia bilang tebakan Anda terlalu besar. Kalau tebakannya terlalu kecil, maka tebakan Anda terlalu kecil. Kalau benar, maka benar. Contoh misalnya gini. Silakan tebak. Misalnya saya menebak dari angka 1 sampai 200. Kan ini random banget ya. Artinya saya nyoba dulu lah. 100. Gitu. Anggap kita masukin angka 100. Lalu kemudian programnya bilang, tebakan Anda terlalu besar. Oh, berarti Anda harus mengulang kan? Oke, 50. Nah, 50 tebakan Anda terlalu kecil. Oh, berarti kurang besar. Kurang besar berarti 75 misalnya. 75 ternyata betul. Ya udah, program tebakan Anda benar. Selesai. Programnya seperti itu. Paham ya sampai di sini? Jadi kita merandom suatu angka gitu ya, di dalam programnya kita merandom suatu angka, lalu kemudian terus penggunanya suruh nebak. Tapi dari range 1 sampai 200. Anda kira-kira aja. Ya namanya tebakan pertama ya kira-kira. Jangan 1 gitu ya, kemungkinan 1 ya kecil. Gitu. Jadi Anda ngira-ngira lah, tengah-tengah misalnya. Nah ini contoh. Tebakan 50, dia bilang terlalu kecil. Oke, saya nebak lagi 100. Oh, terlalu besar. Nebak lagi 90. Oh, terlalu kecil kata. Oh, 90 terlalu kecil. Berarti 90 sampai 100 kan? Kira-kira kan 90 sampai 100. Oke, coba 95. Terlalu kecil katanya. Oh, berarti 96, 98. Ternyata betul. Berapa kali Anda menebak ya? Ini istilahnya apa ya? Bisa dibilang hoki ya, tergantung keberuntungan Anda gitu ya, tergantung keberuntungan Anda. Kalau Anda kebetulan beruntung ya langsung benar. Anda langsung nebak 98 ternyata ya benar, kan bisa aja. Tapi kan kita tidak tahu. Nah, yang perlu diperhatikan sekarang, saya tidak bisa pakai for. Karena saya tidak tahu kapan berakhirnya. Pertanyaannya, berakhirnya kapan? Ayo. Berakhirnya adalah saat benar. Betul nggak? Atau saat diberi nyawa. Kalau misalnya ini game, maka diberi nyawa. Misalnya Anda boleh menebak maksimal 5 kali. Kalau lebih dari 5, sudah lebih dari 5, maka mati, game over. Berarti kan berakhirnya adalah kalau benar atau sudah 5. Ya nggak? Benar atau sudah 5. Nah, sangat tergantung pada kasusnya. Betul nggak, teman? Ini game sederhana ya, bisa dibilang. Ini game sangat sederhana. Hanya ngulang, istilahnya dia ngulang, terima input gitu. Dicocokin sama hasil randoman kita. Cara merandom bagaimana? Angka sama dengan random integer 1 sampai 10. Ini kebetulan ya, ini contoh saja 1 sampai 10. Tapi kalau Anda mau ngerandom 1 sampai 100 ya tinggal diganti gini ya. Oke. 1 sampai 200 ya tinggal 1,200 gitu ya. Ya. Terus while true, karena ini pakainya Python kan. Python tidak ada dual kan. Jadi while true, selama benar. Tebak, Anda terima tebakannya. Lalu kemudian jika tebak sama dengan angka, jadi angkanya ini yang sudah hasil random, disama dengankan dengan tebakan penggunanya. Kalau sama benar, break. Ini untuk menghentikan perulang. Selain itu, kalau tebakannya ternyata lebih besar dari angka, bilang aja terlalu besar. Kalau tebakannya lebih kecil dari angka, terlalu kecil. Cuma gitu aja. Terus ngulang, sampai benar. Kalau Anda beruntung, sekali tebak 98, langsung benar. Paham sampai di sini teman-teman? Ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya Pak. Ya,
Baik. Itu import OS itu buat apa, Pak? Oh ini enggak dipakai. Oh, Enggak dipakai karena cuma random aja. Ini enggak usah. Ya, apa lagi? Kelihatannya susah ya kalau Anda belum membayangkan, program tebak-tebakan gimana ya? Tapi ternyata kalau lihat codingnya, loh kok pendek banget. Ya enggak? Ternyata simpel ya. Karena dia sebenarnya intinya hanya ngulang, nerima inputan dari pengguna, dicocokin sama hasil randomannya. Cuma itu. Cuma karena ini game, mungkin Anda di rumah boleh coba kembangkan program ini, program yang ada di slide ini, dengan diberi nyawa. Tolong dikasih nyawa. Jadi kalau salah nebak, nyawanya berkurang. Ini bisa jadi latihan yang menarik, karena Anda kan suka main game. Coba dikembangin program ini. Dikasih nyawa. Jadi kalau tebakannya salah, nyawanya berkurang 1. Nyawanya berkurang 1. Sampai 0. Kalau udah 0, walaupun belum benar, ngomong salah. Artinya game over. Gitu ya. Itu bisa jadi kasus Anda. Pakai bahasa sih lebih sulit, yaitu harus pakai ini ya, stdlib dan time.h. Untuk ngerandom itu butuh 2 library. Dan ini harus pakai random modulus 200 plus 1. Ini berarti artinya dari 1 sampai 200. Ini bahasanya beda ya, karena ini bahasa asing. Oke. Terus pengguna minimal menebak 1 kali kan? Berarti artinya pakai do while. Nah ini. Dan while-nya while apa? While salah. Anda perhatikan, menarik nih. While salah. Bayangkan, salah. Selama salah. Salah itu apa? Salah itu adalah kondisi 1, 0. Pertama dianggap salah dulu. Terus kalau benar maka salah sama dengan 0. Nah ini. Kalau salahnya sudah 0, berarti kan while-nya 0. While 0 itu kan while false. Kalau while false berarti berhenti dong. Kalau while true berarti benar dong. Jalan terus dong. Jadi salah ini artinya saya buat 1. Kalau benar maka salahnya diubah jadi 0. Berarti pada saat ngulang di sini, while salah sama dengan 0, while 0 ini berarti kan false. Berarti stop. Persis ya, nggak ada bedanya. Jangan cuma dibaca ya teman-teman, karena waktu kita sangat terbatas, maka saya mengharapkan Anda belajar di rumah. Dicoba, nggak cuma dilihati, tapi diketik. Cara belajar Alpro adalah diketik, tidak cuma dilihati. Oke, sudah. Ini saya lewati ya. Saya akan lanjut ke break dan continue. Udah jam 9, aduh cepat sekali. Break digunakan untuk menghentikan perulangan pada kondisi tertentu. Anda sudah tahu ya. Contohnya tadi, if benar, maka break. If min 999, maka break. Berarti kondisi tertentu digambarkan dalam bentuk if. Break itu menghentikan paksa ya, suatu perulangan. Sedangkan continue bukan melanjutkan, perhatikan, tapi men-skip. Men-skip artinya membypass salah satu kondisi tertentu. Jadi jika kondisinya tertentu, maka continue itu artinya jika ada kondisi tertentu, maka dia skip bagian itu. Jadi kalau misalnya Anda mengulangi ya, dari 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. If I sama dengan 5, then continue. Itu artinya adalah jika 5, maka ini tidak ditampilkan atau tidak dikerjakan, tapi dia langsung ngerjain ke 6. Ini continue. Kalau break, jika I sama dengan 5 dan break, itu artinya dia berhenti sampai di 5 saja. Ini break. Berarti cuma sampai 1 sampai 5 saja. Tapi kalau continue, berarti pada saat 5, continue, maka dia lanjut ke 6. Perhatikan, continue adalah men-skip. Bukan melanjutkan, tapi men-skip. Nah ini contohnya. Contoh, ini kan looping dari 1 sampai 1000 ya. Berarti 1 sampai 999. Ditampilin angkanya 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, pada saat I-nya 10 then break. Berarti berakhir. Berarti cuma nampilin 1 sampai 10 tok. Bedakan dengan yang ini. Perhatikan. Ini cuma pindah printnya sama if-nya ya. Cuma ditukar. Anda lihat. Jika I sama dengan 10 then break. Maka ini kan 1 sampai 999 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lihat. Pada saat I-nya 10 then break. Berarti printnya ini tidak dikerjakan. Kalau ini dikerjakan. Berarti 10 tidak muncul teman-teman. Perhatikan 10 tidak muncul. Jadi break ketika dieksekusi, maka perintah di bawah break, di baris di bawah break, semuanya tidak akan dikerjakan. Break itu artinya langsung keluar dari perulangan itu, dan semua perintah di bawah perulangan yang ada breaknya tidak akan dikerjakan. Tapi kalau di sini ada perintah lagi nih ya, ini ada perintah lagi di sini, maka dia ngerjain perintah ini ya. Ini sengaja saya garis. Nah, gini. Paham ya? Jadi 9, 10-nya nggak dikerjain, tapi terus perintah di bawah for ini dikerjain. Karena dia kan keluar nih. Perintah ini perintah lainnya kan. Nah ini dikerjakan. Tapi 10-nya nggak muncul. Beda dengan atas. Atas kenapa muncul? Karena print duluan. Maka 10 muncul dulu. Ini kalau ada perintah di bawahnya sini, maka ini baru dikerjakan. Berarti seolah-olah nggak ada bedanya kan. 1 sampai 10, 10-nya muncul loh. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Oke, lanjut. Ini flowchart-nya, saya sudah ya lewat ya. Lalu continue sekarang. Nah, ini sama. If continue, if I sama dengan 5, ini kan dari 1 sampai 5, dari 1 sampai 10. Berarti 1 sampai 9. Ini juga 1 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini, pada saat 5 nih, pada saat I sama dengan 5, continue. Berarti dia langsung keluar, langsung ke sini, ya langsung ke atas lagi. Dia akan lanjut ke 6. Berarti 5-nya nggak muncul. 4, 6, 7, 8, 9. Dah. Perhatikan 5 tidak ada. 5 tidak ada. Ini continue. Tapi kalau yang bawah, karena printnya di atas, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nggak ada bedanya. Kenapa nggak ada bedanya? Karena print duluan. Nah di bawah continue ini nggak ada apa-apa. Ya ngapain? Nggak ada gunanya dong. Pertanyaan Anda mungkin, kapan Pak pakai continue? Ngapain skip-skip seperti itu? Contoh yang pernah saya alami. Continue dilakukan misalnya, Anda pernah tahu matriks? Matriks itu seperti ini ya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Matriks kan, misalnya matriks 3 kali 3. Saya mau men-skip elemen ini. Jadi untuk memproses data ini, maka ketika elemennya itu berupa diagonal, maka saya skip. Nah itu pakai continue. Jadi ketika kita ketemu elemen yang diagonal matriks, continue. Continue artinya nggak diproses. Datanya nggak saya pakai. Matriks itu dipakai di mana? Di pengolahan citra digital. Citra atau image, picture, gambar wallpaper Anda, mungkin paling gampang wallpaper Anda, itu terdiri dari red, green, blue, pixel. Nah, pixel itu adalah mulai dari titik 0,0 sampai dengan 1024 kali 1024. Anda bayangkan Anda mau meng-grayscale misalnya, mau diubah warnanya. Kecuali diagonalnya, nanti diagonalnya warnanya hitam misalnya. Diagonal gambar itu akan saya garis warna hitam. Caranya gimana? Ya Anda bisa pakai continue gitu misalnya. Jika dia diagonal maka continue, di skip gitu. Nah, misalnya begitu. Nah, diagonalnya berarti kan diagonal apa? Garis yang ke kiri apa yang ke kanan kan itu ya. Ini contoh continue yang saya pakai. Pernah saya pakai. Enggak selalu ya. Tapi kalau break lebih sering Anda pakai. Karena break itu kan lebih banyak dipakai ya. Oh, keluar gitu kan itu paling sering. Tapi kalau continue memang jarang. Oke, saya lewati. Nah, sekarang buat program di akhir bagian ini semoga cukup ya, semoga cukup.
tolong perhatikan tinggal sedikit, tapi ini penting. Ya ini sekarang kita akan masuk ke perulangan kompleks. Perulangan kompleks ini sebenarnya dua loop. Ya, bisa dibilang saya mengatakan ini dua loop. Loop awal dan loop kedua. Loop awal dan akhir. Atau loop outer dan inner. Jadi ini ada dua loop. Loop gini ya. Loopnya gini. Ini loop pertama, loop kedua. Nah, kalau Anda disuruh membuat program untuk nampilin bintang, N-nya 2 nih. 2 itu artinya 2 baris. Bintangnya 1 sampai 100 gitu misalnya ya. Ya udah, Anda tinggal baris pertama 1 sampai 100, habis itu baris kedua 1 sampai 100 juga. Masukkan N-nya 4 itu juga gampang, 1 sampai 100, 1 sampai 100, 1 sampai 100, 1 sampai karena sama ya. Ya toh, kan mudah. Buat program seperti ini tuh mudah. Saya akan contohkan di bahasa. Buat barisan bintang loh. Nih ya. Berarti for i ya in range misalnya 20 gitu ya. Nah, terus print bintang toh. Nah ini. Terus n sama dengan petik-petik. Oke, terus kemudian ini print gini ya. Bintang. Oh. Salah ya. Bintang. N-nya itu berarti di mana N-nya? Setelah selesai satu loop, lalu enter ya. Setelah satu looping, lalu enter. Nah, Anda mau menampilkan sebanyak berapa tadi? 2 baris ya. 2 baris berarti mau pakai cara yang pertama. Sorry, saya ulangi. Mau menampilkan sebanyak 20 kan. Tapi mau 2 kali gitu. Mungkin 5 aja lah, bintangnya 5 dulu. Nah, mungkin gini. Anda tinggal gini kan bisa. 1, 2, 3, 4, 5. Kan mudah. Jadi Anda nampilin 2 kali, 1 sampai 5. Saya jalankan. Loh, 1 sampai 2. Ah, ini ya, tampil ya. Kan mudah. Karena nilainya sama. Ya. Bisa dibilang ininya sama. Anda tinggal copy paste dari sini. Ini ya di copy paste, pasti jalan. Mau 4 kali juga bisa. Anda juga mudah. Kalau mau 4 kali ya tinggal ini 4 kali. Tinggal di run. Nanti hasilnya 4. Nah, mudah kan? Masalahnya adalah kalau bintangnya ini dinamis gimana? Ini kan statis ya, bintangnya sama semua kan? Ya enggak? Ini sama semua tapi 4 kali. Mau 5 kali juga boleh, mau 10 kali juga boleh. Karena sama semua. Jadi mudah. Ini kalau mau 10 ya tinggal di run. Nanti hasilnya 10 kali. Gitu. Kan beres toh? Karena ini sama semua. Nah pertanyaannya adalah bagaimana ketika bintangnya ini dinamis. Contoh ya. Contoh adalah ketika saya harus menampilkan 2. Nah, seperti ini gimana? Nampilinnya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, kan susah. Ini nggak bisa pakai print sekali. Kan? Tidak mungkin. Karena bintangnya beda-beda. Nah, disinilah kita butuh 2 loop. Oke, kita kembali ke slide dulu. Ya, karena ini sama, maka mudah. Cukup 1 loop saja. Betul nggak? Karena sama. Jadi cukup sampai N gitu. Mau 2 kali ya 2 kali, 3 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ininya sama semua bintang. Nah sulitnya adalah seperti ini. Ketika Anda harus menampilkan segitiga bintang, nah ini akan menjadi sulit. Jadi contoh, jika N-nya sama dengan 4, maka bintangnya menjadi 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Bintangnya 6, N-nya 6, maka 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kan menjadi sulit. Karena bintangnya nggak sama. Tidak mungkin pakai 1 loop, itu maksudnya. Ini harus pakai 2 loop. Ini yang saya sebut sebagai perulangan kompleks. Oke?
Nah, bagaimana caranya? Perulangannya harus ada 2 loop. Ya, loop yang dalam disebut dengan inner loop. Loop yang kedua atau yang luar disebut dengan outer loop. Loop luar disebut outer loop. Loop dalam disebut inner loop. Nah, sekarang kita lihat logikanya bagaimana. N-nya 6. Berarti 1 sampai 6 sebenarnya kan. Anda mau mengulang 1 sampai 6. Tapi karena ada 2 loop, maka loop pertama, loop yang luar ya dan loop yang dalam. Ini kan berarti ada 2 loop gini. Loop luar disebut outer, loop dalam disebut inner. Pertanyaannya adalah loop inner melakukan apa, loop outer melakukan apa? Loop inner digunakan untuk jalan ke kanan. Ke kanan. Atau jalan per kolom ya. Ini kan kolom. Kalau baris dan kolom berarti ke kanan itu kan kolom ya, kolomnya. Kolomnya. Kalau ini dianggap tabel. Outer itu adalah barisnya atau ke bawah. Ke bawah. Outer itu ke bawah. Jadi kalau di sini ini kan berarti turun ke bawah nih, ada turun ke bawah. Ini adalah loop outer. Sedangkan yang ke kanan nih itu disebut dengan inner loop, dalam, loop dalam. Oke, kita lihat. Kita kan 6 baris ya ini ya. N-nya 6 berarti 6 baris. Maka 6 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 baris. Terus ke kanannya yang disebut dengan inner loop tadi itu adalah 6 baris juga sebenarnya. Tapi 6 barisnya tidak selalu 6. Pertama 1, kedua 2, ketiga 3, keempat 4, kelima 5, keenam 6 gitu. Jadi inner loop-nya itu yang berbeda-beda ya. Inner loop-nya berbeda-beda. Oke, nah ini contoh masukkan N-nya 6. Ini kalau 10 ya. Jadi beda-beda ya tampilannya. Oke, nah programnya seperti ini. Pertama Anda minta N-nya dulu kan. N-nya dulu. N-nya berapa? Misalnya N-nya 6. Nah, terus kemudian Anda mulai dari I in range 1 sampai N plus 1. Berarti 1 sampai N plus 1 sampai dengan 7. 1 sampai 7 berarti sama dengan 1 sampai 6 kan? Karena kan Python ya, Python itu maksimal ini berarti N plus 1 berarti kan 7. 1,7 itu kan artinya 1 sampai 6. Berarti barisnya dong ini. Barisnya ya, buat ke bawah. Lalu kemudian inner, ini outer namanya. Outer loop. Ini inner loop. Ini inner loop. Nah, innernya adalah dari 1 sampai I plus 1. Loh, kok bisa Pak? I plus 1 itu apa? I plus 1 adalah 1 plus 1. 1 plus 1, ya kan? Mulai dari I plus 1, I plus 1 itu. Mulai dari, 1 sampai I plus 1. Berarti 1, kalau 1 berarti sampai 2. Berarti 1 sampai 1 dong ya. 1,2 itu kan berarti 1 sampai 1. 1 sampai 1. Ini kolom. 1,7 dan 1,2 ya. I plus 1 kan berarti 1,2. Kalau ini nanti 1, I-nya nambah jadi 2 berarti 1,3 ya. 1,4, 1,5, 1,6. I-nya kan jalan terus. Berarti 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7. Tapi jalannya adalah 1 sampai 2, 1 sampai 4, 1 sampai 5, 1 sampai 6. Kolom. Ini kolom. Oke, sekarang kita jalankan. Bintangnya ditampilin. Berarti 1 sampai, pertama kan 1 sampai 1 ya. Berarti 1 sampai 1 plus 1 sama dengan 1 sampai 2. Berarti bintangnya 1 kali toh. Terus kemudian selesai kan. Selesai berarti enter. Ini enter. Ini perulangan pertama. I-nya sama dengan 1. Ya, perulangan pertama I-nya sama dengan 1. Terus kemudian perulangan kedua adalah I-nya sampai 1. Ya, berarti 1, terus kemudian nanti yang kedua 2, yang ketiga 3, 4, 5, 6. Dan seterusnya. Mari kita coba ya. Nah, ini. Kita mulai, berarti N sama dengan integer input, N sama dengan, oke, for I in range
1,n plus 1 ya. Titik 2 for J sama dengan in range 1,i plus 1. Oke, terus print bintang, koma, n sama dengan petik-petik. Terus print kurung-kurung. Seperti ini ya. Saya akan jalankan. Bentar, n-nya itu adalah huruf besar. Nah, oke, saya jalankan. N-nya adalah 6. 1 sampai 6. Gimana teman-teman? Bingung? Kok bisa kayak gitu? Oke, mari kita bahas. Pada saat I-nya sama dengan 1, ini kan pertama kali kan I-nya 1 ya. Nih, I-nya pertama kali 1. Maka, ya kan? Maka J sama dengan 1 sampai I plus 1. Berarti 1 plus 1 sama 1 sampai 2. Oke, berarti artinya adalah J-nya jalan dari 1 sampai 1 kan? Artinya dia nampilin bintangnya 1. Terus pada selesai toh. Ini kan I-nya 1, J-nya 1 sampai 2, artinya J-nya sama dengan 1 sampai 1, maka bintangnya 1 kali. Udah. Habis itu print ke bawah, enter berarti. Ini backslash kan. Terus I-nya sama dengan 2 sekarang. Pada saat I-nya 2, maka J sama dengan 1 sampai 3 kan? Karena I plus 1, berarti 2 plus 1 sama dengan 3. Maka J-nya adalah mulai dari 1 sampai 2. Maka bintangnya 2 kali. Tuh, 2. Enter. I-nya sama dengan 3. Maka J sama dengan 1 sampai 4. Maka J sama dengan 1 sampai 3 kan? Tuh, 2, 3. Enter. Dan seterusnya. Ini saya copy paste ya. Ini bintangnya 4. Oke. Ini sampai 4. Ini berarti sampai 5. Ini berarti 4. Oke. Terakhir 3, 4, 5. Ini juga sama. Ini sampai 5. Ini berarti sampai 6. Ini sampai 5. Lanjut sekali lagi terakhir. 3, 4, 5. Aduh. Nah ini 6. Ini berarti 7. Ini berarti 6. Paham teman-teman? Ada pertanyaan? Karena sudah jam 9.20, sepertinya memang kita tidak bisa menyelesaikan sampai semua ya. Minggu depan kita tambahkan. Nah sekarang nanti dibalik nih. Bagaimana dengan dibalik? Ini masih banyak ya. Jadi kasusnya ini bisa dibalik. Bahkan nanti mungkin teman-teman asisten ya ketika memberi soal itu bisa jadi bintang, macam-macam ya. Bentuknya itu polanya luar biasa ya. Pinter-pinter mereka. Jadi bisa jadi hati, bisa jadi lingkaran, bisa jadi segi 4, bisa jadi segi 5 gitu. Jadi yang penting di sini apa? Yang penting di sini adalah pola. Anda harus tahu polanya. Anda harus bisa membuat polanya. Anda harus bisa menghitung polanya. Semuanya pakai looping jelas, tapi harus ada polanya. Polanya bagaimana? Untuk pegangan, yang penting untuk pegangan, saya sebutkan sekali lagi, ke bawah itu adalah outer loop-nya. Ke bawah itu artinya baris. Baris itu adalah outer loop-nya. Jadi untuk bergerak ke bawah, itu outer loop-nya. Nah, ketika ada looping 2, maka yang dikerjakan pasti loop dalam dulu ya, teman-teman. Jadi, ketika ada 2 loop atau 3 loop, yang dikerjakan pertama adalah loop paling dalam. Jadi, yang buat ke kanan, yang buat bergerak ke kanan, itu adalah loop dalam. Loop gerakan ke kanan itu adalah loop dalam. Sedangkan loop gerakan ke bawah, itu adalah loop luar. Karena ini bentuknya 2 dimensi, maka pakainya 2 loop. Tapi kalau bentuknya 3 dimensi, maka pakainya 3 loop. Bentuknya 4 dimensi, maka pakainya 4 loop.
Anda bayangin. Tapi kan nggak bisa digambar, jadi sulit. Nah, kalau dibalik, ya ini kan contohnya dibalik nih. Sebagai preview aja, besok kita bahas lagi ya. Kalau dibalik tetap barisnya sama 6. Jadi baris itu nggak penting dalam hal ini. Ya kan? Karena 6 juga. Tapi ke kanannya itu yang berbeda. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berarti Anda lihat di sini loopingnya harus dari N turun ke 1. Ya enggak? Loopingnya paling enak adalah dari N turun ke 1. Kalau tadi kan dari 1 sampai N. Gitu. Karena ini kita harus memanfaatkan loopingnya. Nah, Anda lihat programnya dari N sampai 0, ya, sampai 0 berarti sampai 1, koma min 1 itu artinya turun kan? Ini loh. Ini kan turun. Barisnya walaupun sama-sama 6 tapi dia dipakai untuk turun. Maka ini dari 0 sampai N sampai 0. Terus yang ini sama I plus 1. Berarti kan I-nya 1 sampai N plus 1. Berarti sampai dengan 7 kan? Kalau ini 6. I-nya kan berarti N. Tambah 1 berarti 7. Tambah 1 7. Berarti kenyataannya 1 sampai 6. Terus tampilin bintangnya. Berarti bintang sampai 6. Habis itu 5. Habis itu 4. 3, 2, 1. Cuma dibalik aja. Ini butuh konsentrasi di bagian polanya. Jadi saya mengalami waktu saya belajar pertama kali, waktu itu saya diajar Pak Katon ya, Pak Katon SI ya, dulu kan dosen TI ya semuanya. Nah Pak Katon tuh ngajarin seperti ini, wah saya juga sulit, saya juga mengalami gimana ya mencari rumusnya. Jadi saya tuh bingungnya tuh nyari polanya, mencari polanya. Kalau Anda sudah dapat polanya, maka loopingnya akan bisa. Gitu. Jadi yang penting di sini adalah pinter-pinternya nyari rumus polanya. Ini matematika, teman-teman. Bagaimana Anda bisa plus 1, min 1, kan tujuannya hanya untuk supaya itu bintangnya benar gitu kan, ya enggak? Supaya bintangnya benar. Nah, jadi lebih ke situ. Ini nanti, nah ini lebih sulit lagi. Tadi kan cuma dibalik tapi masih dari rata kiri kan. Lalu ini rata kanan. Anda perhatikan, rata kanan ini berarti ini ada spasi nih di sini. Kita nggak bisa ya model-model. Kita itu programming itu selalu dari rata kiri. Loh kok ini ada spasi nih. Berarti ini kita harus ngeprint spasi di sini. Anda lihat source code-nya, ada ngeprint spasi nih. Lihat, Anda lihat ada ngeprint spasi. Nah, ini print spasi. Jadi spasi pun harus di-print, bayangkan. Karena memang nggak bisa. Karena ini rata kanan. Rata kanan nggak ada di dalam programming. Adanya rata kiri. Maka harus dikasih spasi sendiri. Oke, terus terakhir, wah pohon Natal lebih sulit lagi. Berarti ada spasi di kiri dan spasi di kanan. Oke, spasi kiri dan spasi kanan. Nah rumusnya, nah lihat ada rumusnya nih. Oke, rumusnya ada. Nah, rumus jadi panjang kan programmingnya? Karena pakai rumus. Oke, mungkin sampai di situ terpaksa saya hentikan. Besok minggu depan kita bahas lagi sedikit tentang ini. Terus sambil Anda lihat soal-soalnya ya teman-teman ya. Mungkin sampai di sini dulu. Saya terpaksa tidak banyak bertanya pada kalian karena memang waktunya tidak cukup. Sampai di sini, mohon maaf karena terlalu lama. Anda akan praktikum. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya.